Pak Hotman Paris lebih pro terhadap para koruptor-koruptor Pertamina. Semakin Pak Hotman Paris menyerang Pak Ahok, maka itu semakin kuat dugaan kita. Jangan-jangan salah satu, salah dua, ataupun semua koruptor-koruptor Pertamina ada hubungannya nih dengan Pak Hotman Paris. Ya! Ahok sekarang lagi kalap dengan ramainya mega korupsi yang terjadi di Pertamina. Bisa jadi mereka termasuk klien dari Pak Hotman Paris. Ya teman-teman, tolong kita cermati bareng-bareng. Karena kalau enggak nanti kita bakal tersesat dan disesatkan oleh PDIP. Sekarang sudah mulai membangun framing-framing tentang Ahok hubungannya dengan mega korupsi Pertamina. Surat terbuka untuk Hotman Paris. Hai Pak Hotman Paris, ini surat terbuka untuk Anda. Le Hotman, Hotman Paris, memang nalar Anda tinggi, Le Hotman. Ya, nalar Anda tinggi, saya akui itu. Tapi dalam kasus Ahok ini, Anda berbicara kurang informasi, kurang data. Ya, sedikit mau saya sampaikan kepadamu, Le Hotman. Jangan bilang Ahok itu tidak mau bongkar. Manusia-manusia songong yang marah gara-gara gue mengkritik Ahok. Ahok itu komisaris utama. Komisaris utama itu tugasnya berhak memecat sementara direksi, berhak melakukan pemeriksaan apapun. Ya. Jadi kalau ada penyelewengan besar di Pertamina, komisaris tidak tahu. Setidak-tidaknya sekarang ini jangan dong cuap-cuap di media seolah-olah dia tidak salah. Ada dua jenis kesalahan ya, bisa karena gagal melaksanakan tugasnya atau lalai, atau memang tahu tapi tidak diproses. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi komisaris tugasnya adalah mengawasi. Kalau sudah pelanggaran besar seperti itu, kalau di Jepang itu langsung mengundurkan diri. Karena apa? Tugasnya mengawasi. Kalaupun dia merasa tidak bersalah atau memang dia tidak berani waktu itu membuka, setidak-tidaknya sekarang jangan cuap-cuap seolah-olah dia bersih, seolah-olah dia hebat. Kalau dia sekarang ngaku banyak pelanggaran zaman dulu, kenapa dia tidak teriak? Karena apa? Dia lebih menilai gaji yang miliaran. Jadi mengenai Ahok, siapapun kau akan saya lawan. Saya tidak menyalahkan dia kalau bukan karena dia cuap. Harusnya diam aja. Karena semua pelanggaran tersebut terjadi pada saat dia sebagai pengawas, yaitu komisaris utama, pengawas. Itu sama saja kayak kepala sekolah, tidak tahu terjadi apa yang di dalam kelas bertahun-tahun. Kalaupun dia tidak tahu, dia tidak salah, tapi gagal dalam tugas. Jangan sekarang seperti seorang pahlawan. Ya, Ahok tetap aku tentang. Ahok ini pahlawan kesiangan. Itu semua rekaman rapat itu diputar. Ya, di RUT yang baru itu, ya, Anda bandingkan seorang yang tidak terlibat, tidak ada di fase pada saat terjadinya mega korupsi itu, mengambil take over, mengambil tanggung jawab untuk menyatakan bahwa Pertamina meminta maaf. Saya atas nama Pertamina minta maaf. Bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Ahok. Bandingkan apa yang dikatakan oleh Ahok. Oke, bandingkan. Jadi bisa dikatakan gini loh. Saya bilang Pak Ahok ini pahlawan kesiangan. Gitu loh. Semua udah ditangkap. Bahkan mungkin akan berlanjut kepada hal-hal, kepada tersangka-tersangka lain. Tiba-tiba dia nongol. Oke. Habis itu saya mau tangkap semuanya, saya akan buka semuanya. Nah, yang jadi masalah saya itu yang janggal Anda mau katakan. Nah, Jelas ya, cukup jelas ya. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak dalam kerangka membela pelaku mega korupsi Pertamina siapapun sedikit pun. Justru kita akan hajar terus para koruptor itu. Tapi kita tidak juga mau kemudian Ahok menari-nari dengan peristiwa ini. Seolah-olah paling yes. Kita juga tidak mau kemudian PDIP memanfaatkan momen ini sebagai partai yang paling bersih. Seolah-olah yang paling yes. Tapi kita mau karena Ahok adalah komut Pertamina dan dia ikut bertanggung jawab. Langsung tak langsung. Harus ikut bertanggung jawab. Nggak bisa sok bersih sendiri.
Nggak bisa. Komut tugasnya mengawasi. Nggak mungkin seorang komut nggak tahu peristiwa sebesar ini. Selama dia menjabat periode 2019-2024. Nggak mungkin nggak tahu. Sampai di sini paham ya? Ini nanti bakal menggulung terus peristiwanya. Dan PDIP bakal rame terus. Tapi dari awal saya sudah peringatkan. Jangan pernah terkecoh sekalipun oleh ulah kader-kader PDIP. Ingat. Dan selalu begitu pola-pola PDIP. Ketika kalah pilpres, seperti itu. Ketika kalah pilkada, seperti itu. Ketika tersangkut pagar laut, seperti itu. Dan ini sekarang mega korupsi Pertamina. Mudah-mudahan semua terbuka sejelas-jelasnya tabir gelap ini. Dan siapapun orangnya bakal dihabisi oleh kejaksaan, bakal dihabisi oleh Prabowo Subianto. Itulah komitmen Presiden kita sekarang. Itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Loh, yang nangkap ini Kejaksaan Agung. Kan jadi pertanyaan, loh, habis itu orang nalar, orang berpikir, ditarik ke belakang. Loh, kan dia komisarisnya. Saya udah tonton tuh. Nggak, itu yang janggal. Anda mau Itu yang janggal. Okay. Saya sudah tonton semua podcastnya. Itu udah ditanyakan. Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patra Niaga ini, ya kan, kasus Patra Niaga ini nggak dijawab sama dia. Kan cuman itu doang. Ini dia ngomongnya prestasi, ya seperti yang dikatakan oleh Bung Guntur tadi. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak. Dia cuma ngomongin, saya sudah gini, saya udah ngoceh, sudah ribut, silakan rekaman segala macam. Yang ditanyakan cuma simpel, Anda tahu atau tidak bahwa ada kasus Patra Niaga? Kan cuma itu. Cuman itu pertanyaannya, nggak dijawab. Aduh, ya. Ini biar tahu kalian jujur saja ku bilang ya. Kalau bicara tentang kepercayaan masyarakat, butuh waktu lama untuk mengembalikannya. Itu dia ya. Jadi kalau ku dengar-dengar ya, ini katanya si Ahok ini kemarin itu merepek dia biar tahu kalian sepanjang sepanjang podcast. Udah kayak mama mau lahiran. Dari awal sampai akhir nyerocos saja. Apa dibilangnya? Gua ini bukan direktur utama. Kalau gua direktur utama, gua bakalan pecat itu semuanya. Ternyata jejak digital itu kejam. Banyak yang memposting jejak digital waktu kau diwawancara Mata Najwa. Saya ditawari Joko Widodo untuk jadi direktur utama. Tapi saya nggak mau, bagi saya komisaris utama udah bagus lah. Nanti kalau misalnya saya direktur utama, saya nggak bisa main golf. Saya nggak bisa menjalankan bisnis saya. Dan saya juga minta kepada Erick Thohir supaya saya jangan diangkat jadi direktur utama. Tapi kenapa di podcast kemarin kau bilang kau itu nggak disodorin jadi direktur utama? Ini mana yang betul ini? Versi yang semalam, yang kemarin, atau versi Mata Najwa? Perjelas dulu, kok jadi pintar kau berbohong? Salah gaul kau. Bosmu kau ikuti. Jangan suka ngarang cerita lah. Sekarang kau mau cuci tangan, udah bersih tanganmu. Mana bisa kau cuci tangan? Kau itu tetap harus bertanggung jawab. Seperti kuutarakan kemarin, ya, yang namanya komisaris utama, ya, itu bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan, kebijakan perusahaan, bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan RJPP dan juga RKAP, ya. Setelah itu bertanggung jawab mengurus, ya, atau mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari direksi. Kan begitu, ya. Ternyata sekarang, ya, kau hindari, mengelak kau dari semuanya itu.